Sudah siap semuanya, Bapak Ibu? Ya, mohon kita ramai dulu ya, karena kontak-kontak ini. Kita tahu dulu sebentar Ibu ya. Jadi kita ramai dulu. Kita semuanya kita benar-benar ramai wajar. Kalian harus hikmat, hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله على اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
kitabullah wa afdalul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah as-sa'im as-sa'imat yang sama-sama menghargai Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur yang panjang, sehingga pada tahun ini di bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan, di mana mungkin ada saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita yang mana Ramadan ini tidak lagi bersama kita dikarenakan sudah mendahului kita ke rahmatullah. Maka kesempatan yang sangat berharga ini dan sangat singkat ini, janganlah kita sekali-kali untuk menyia-nyiakannya. Maksimalkan umur kita ini untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana fitrahnya manusia, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah iftar jamaah yang sama-sama mengharap ampunan Allah, mengharap ridha Allah. Ketahuilah bahwasanya fitrah kita sebagai manusia itu tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mencari kekayaan, untuk mengejar kedudukan dan seterusnya yang bersifat duniawi. Bukan semua itu, akan tetapi hanya untuk beribadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi segalanya hanya untuk Allah. Habiskan harta kita fisabilillah. Gunakan umur kita yang sangat singkat ini untuk fisabilillah. Bernilai ibadah. Bagaimana langkah kaki kita agar setiap hari bernilai ibadah? Bagaimana cara agar tangan kita bernilai ibadah? Lisan kita ini bernilai ibadah. Hembusan nafas kita ini bernilai ibadah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus tahu ilmu dari segala amal ini, karena beramal harusnya beramal di atas ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Jalla wa ala. Di kesempatan yang berbahagia ini, sore hari yang Masya Allah, saya senang sekali bisa bersilaturahmi, bisa berziarah, berkunjung dalam rangka safari dakwah ke Masjid At-Taubah di Cikarang. Setahun yang lalu kita kesini, alhamdulillah sekarang masih Allah akhirkan kita panjang umur untuk bisa bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Kayak paham kok? Ya. Bapak Ibu jangan ngaji dia, tahu ya ngaji dia? Ngajinya dia. Kenapa nggak boleh? Nanti dari ngaji dia jadi ngaji der. Ngaji ngiler. Ya. Coba agak maju dikit biar gak nyender. Awatin ngaji der. Ya. Seperti itu.
Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini Anda akan sedikit menyampaikan atau oleh-oleh sebagai untayan nasihat khusus untuk diri al-fakir umum untuk jamaah Masjid Al-Tawbah yang sama-sama mengharap Allah. Itu akan menyampaikan tentang golongan atau orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Seorang mukmin yang dirindukan oleh surganya Allah. Saya tanya ibu ya, konsentrasi. Ibu mau nggak dirindukan surganya Allah? Wah, ada suaranya. Mau nggak dirindukan surganya Allah? Bapak, mau dirindukan surganya Allah? Mau sekali. Mau banget. Kenapa? Karena kita puasa Ramadan ini salah satu keutamaan adalah ingin masuk surga. Surga yang spesial khusus buat orang yang berpuasa. Baik, silakan diperhatikan, disimak agar orangnya ini bermanfaat untuk kehidupan kita sampai akhir ayat. Insya Allah kami mengambil dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW telah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafar." Surga itu merindukan 4 orang atau 4 golongan. Arba'at nafar. Kira-kira kita masuk kan? Coba kita mengasah diri, masuk gak tempat ini? Kalau masuk berbahagia, kalau belum masuk segera. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Surga merindukan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Bulan Ramadan apalagi adalah bulan Al-Quran, di mana kedudukannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, hudan lin-nas, yang merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas, sebagai pemberi kebenaran, peringatan kebenaran. Wa furqan di sana ada hidayah maksudnya. Dengan kita membaca Al-Quran, maka bukan hanya dirindukan oleh surganya Allah Bapak Ibu, tapi Al-Quran juga bisa membuat hati kita menjadi tenang. Ini Bapak Ibu, kalau ada yang galau, apa kalau yang dijaga, pikirnya sedang galau, sedang kacau, risau, ya, baik itu karena ada rasa takut, sedih, marah. Ini semua penyakit hati. Obatnya apa? Agar hati kita menjadi tenang. Apa obatnya? Yaitu dengan membaca Al-Quran, kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 28, dalam potongan kalimat, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, ya, tatma'innul qulub, hati menjadi tentram. Jadi Bapak kalau ingin hatinya tentram, Ibu ingin hatinya tentram walaupun banyak hutang, maka apa? Membaca Al-Quran, kembali kepada Allah. Ada bidzikrillah, ingat Allah.
tatma'innul qulub. Niscaya hati akan tenang. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Al-Quran diturunkan sebagai obat, bahkan sebagai rahmat, sebagai syafaat. Wa rahmatul lil mu'minin, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin hidupnya sehat, baik rohaninya maupun jasmaninya, maka Al-Quran obatnya. Di Ramadan ini banyak-banyak tadarus Al-Quran. Setidak-tidaknya kalau memang sangat sibuk sekali dengan dunia, satu balikan saja masa kita hafal. Ya, satu hari satu juz. Bisa Bapak Ibu? Sekarang udah hari keberapa? 10. Yang sudah 10 juz ada? Terus? Wah, tahu semua. Ya, kalau sama harus tahu. Harus tahu kan? Ya, kalau ini nanti riak. Masya Allah. Dan lebih memicu lagi semangat kita dalam Al-Quran, membaca Al-Quran ini adalah pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi rahasia Allah yang pasti pahalanya sangat besar sekali. Kalau di bulan lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwasannya setiap huruf Al-Quran ya, dihitung satu kebaikan. Setiap kebaikan Allah lipatkan berapa? 10 lipat. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Itu di bulan biasa. Di bulan Ramadan lebih dari 10 lipat Bapak Ibu. Satu huruf. Ya, makanya wajar ya, orang yang selalu membaca Al-Quran dirindukan oleh surganya Allah. Kira-kira masuk kita? Insya Allah masuk ya. Baik. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah, seorang mukmin yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidhul lisan, yaitu orang-orang yang selalu menjaga lisannya dari apa? Dari perkataan-perkataan yang kotor, mencaci maki, menggibah, memfitnah, adu domba, jeung sanesna. Terhindar dari semua itu, dijaga, betul-betul dijaga lisan ini. Dan ini menunjukkan akhlak yang agung. Salah satu keagungan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah akhlak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innama ba'attu liyutammima makarimal akhlak. Di kalimat yang lain, innama ba'attu liyutammima shalihal akhlak. Jadi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ucapan Rasulullah, perkataan Rasulullah membuat orang-orang yang dengarnya menjadi damai, tentram. Banyak orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim masuk Islam dengan kebaikan perkataan atau akhlak Rasulullah SAW. Dengan akhlak yang baik, suami istri yang biasa berantem menjadi damai kembali, menjadi sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena yang dikeluarkan perkataannya berupa madu, manis, bukan racun, sehingga rumah tangga semakin erat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena bisa menjaga lisannya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin rumah tangga makin harmonis, ya, rumah tangga yang penuh keindahan, yang sakinah mawaddah warahmah, maka salah satunya adalah jaga lisan kita. Seorang istri ketika berbicara ke suami, jaga, jangan sampai menyakitkan, menyinggung perasaan dan bermuatan dosa. Begitu pun sebaliknya seorang suami ke istri. Istri bukan pembantu, tapi pendamping hidup. Jangan sekali-kali seorang suami
Memperlakukan istri semena-mena seperti pembantu. Istri adalah pendamping hidup yang menjadikan sebagai pintu hidayah sebagai suami. Dan suami pintu surga bagi istri. Makalah berbuat baiklah, jaga salah satu istri. Ini adalah akhlak seorang muslimah harus tunjukkan bahwa punya keagungan, yaitu akhlak yang mulia. Rasulullah punya akhlak yang mulia sampai Allah Subhanahu wa taala memujinya dan tidak diberikan kepada yang lain, khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surah apa, Bu? Ibu? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, surah apa? Ayo mah, repot aja. Bapak-bapak coba nih, Bapak. Dalam Quran ada kalimat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Surah apa, Pak? Coba sebelah sini ada surah apa? Al-Qalam. Iya, benar. Awalnya karena Allah puji Nabi Muhammad SAW karena akhlaknya. Sesungguhnya pada engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar terdapat budi pekerti yang mulia, budi pekerti yang agung, sehingga dakwah kita dengan akhlak, kedepankan akhlak sehingga dakwah kita diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tapi kalau kita dakwah tidak pakai akhlak, maka sulit untuk diterima dan orang akan lari dari kita. Karena akhlak ini adalah syarat yang agung yang Rasulullah SAW bawakan, Allah lantunkan dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Terus bagaimana kalau kita tidak bisa berkata baik? Maka Rasulullah SAW menjawabnya dalam hadis yang sudah masyhur, yang insya Allah semuanya sudah bisa. Ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan kalimatnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti sindiran nih kepada orang-orang yang beriman. Kalau benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang manis, yang tidak menyinggung orang lain, yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau tidak bisa berkata baik, auliyasmu, maka diamlah. Jadi kalau kita tidak bisa berkata yang menyejukkan hati, yang menenteramkan, yang baik pada intinya, maka diam itu lebih baik daripada kita melontarkan kalimat-kalimat yang bikin racun. Maksudnya adalah bikin tetangga kita tersakiti, pasangan kita tersakiti, keluarga kita tersakiti, maka diam itu permata. Insya Allah bisa dimaklum ya. Inilah orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah. Baik, yang pertama apa tadi? Tadi Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidz lisani, orang-orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, seorang mukmin yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'amil ji'an, yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Apalagi puasa lapar. Ya, ji'an berarti lapar. Itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Barang siapa yang memberikan makan orang yang lapar di dunia, maka nanti akan diberi makan di sana yang lebih baik lagi. Yang memberikan hartanya, Allah berikan lagi nanti diganti hartanya. Yang memberikan kesempatan waktu, Allah berikan lagi nanti waktu. Jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang yang
yang kikir. Justru pikiran itu, sifat pelit itu malah akan merugikan diri kita, akan makin miskin diri kita, bukan makin kaya. Percaya itu. Kalau kita Bapak Ibu ingin kaya dunia dan akhirat, bukan caranya dengan pelit, bukan caranya kikir, tapi justru dengan infak sedekah. Itu akan membuat harta kita semakin banyak, semakin kaya dan bermanfaat dan dapat ridho Allah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, ya, satu kali infak itu Allah lipatkan menjadi 700 lipat. Diibaratkan satu tangga jadi 7 buah, setiap buah 100. Luar biasa, berarti 1 kali 700. Kalau kita hitung-hitung matematika, kalau Bapak Ibu sedekah 10.000, Allah lipatkan 700 jadi berapa? 700 kali 10. Jadi apa ada semua? Ya udah 1.000. Infak 1.000, Allah lipatkan 700 jadi 700.000. Kaya apa miskin? Kaya. Kalau kita berbicara syariat seperti itu, apalagi di Ramadan ini, banyak orang yang berlomba-lomba, itu bagus ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan di Ramadan ini, itu bagus sekali. Yang biasa pelit dermawan. Kenapa? Karena ingin pahala yang diberikan. Namun kami berharap jangan hanya di Ramadan, tapi Ramadan jadikan sebagai pendidikan, pembelajaran untuk di bulan-bulan 11 bulan ke depannya. Jadilah orangnya dermawan, ya, selalu tiada hari tanpa memberi, ya, tiada hari tanpa memberi. Infak sedekah semampu kita, terutama yang infaknya yang wajibnya 25%, itu wajib dikeluarkan. Kalau Bapak punya gaji 1 juta, maka 25% itu berarti 25.000 wajib dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan itu haram, karena itu haknya fakir miskin. Ya. Jadi kalau Bapak dapat 2 juta berarti 50.000 wajib dikeluarkan. Kalau dimakan terus itu riba, haram. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang keempat, seorang mukmin yang dirindukan surganya Allah adalah wasaili, orang-orang yang berpuasa di syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini dirindukan oleh surganya Allah. Bahkan surganya VIP, bukan surga biasa lagi, bukan surga agung lagi. Ya, surganya surga VIP, yaitu apa? Surga Ar-Rayyan. Surga ini khusus Bapak Ibu untuk orang yang berpuasa. Ketika semua orang yang berpuasa sudah masuk ke surga Ar-Rayyan, maka tutuplah surga tersebut dan tidak ada satupun yang bisa masuk kecuali mereka yang berpuasa Ramadan. Luar biasa VIP-nya Pak. Ibu luar biasa ini. Ya. Walaupun orang berbaris di depannya, itu pintu surga Ar-Rayyan tidak akan dibukakan. Kenapa? Gak bisa kecuali khusus orang-orang yang berpuasa Ramadan. Setelah semuanya masuk kemudian ditutup lagi, itu gak bisa lagi, ada yang bisa masuk lagi. Ya, luar biasa Ramadan ini. Makanya para sahabat mencium Ramadan itu berapa lama Pak sebelumnya? 6 bulan.
6 bulan sebelum Ramadan para sahabat sudah mencium wanginya Ramadan, bahwa 6 bulan kemudian akan datang Ramadan, maka mereka sudah mempersiapkan diri. Kalau itu namanya tahib ya, mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Padahal masih lama 6 bulan lagi, sudah dipersiapkan. Kalau kita tahunya Ramadan kapan? Kalau kita mah tahunya Ramadan pas di TV kita sudah makan, sudah ikan sarung ya. Oh iya dekat Ramadan ya. Betul ya Bu? Ya. Baik. Jadi orang-orang yang berpuasa ini di bulan Ramadan itu adalah dirindukan oleh surganya Allah dan surganya spesial, yaitu surga raya. Bahkan ini saya kaitkan dengan hadis, ini khusus buat ibu-ibu nih, buat seorang istri. Ini khusus berlaku buat ibu-ibu. Saya nanya ibu-ibu, ada? Bobo ya? Mau gak masuk surga? Masuk surga dengan sangat mudah, mau? Sudah tahu belum? Ibu gak perlu sholat tahajud, gak perlu puasa Senin Kamis, ya, tapi masuk surga. Tahu gak Bu apa ada? Ada 4 loh. Khusus buat ibu, buat seorang istri ada 4. Catat nih, ya. Bisa di medsos di status ada. Ya. 4 hal ya, yang membuat seorang istri masuk surga dari pintu manapun bebas dengan. Yang pertama Bu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Apa katanya Bu? Yang pertama, inflasi poligami. Bukan Bu, yang pertama Pak. Tadi ada yang bentuk inflasi poligami. Ya, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, taat pada suami. Ya, Ustaz, masuk gak taat pada suami ikhlas di poligami? Tanya Ustaz kayak ini. Taat pada suami. Suami lebih mulia daripada raja, lebih mulia daripada presiden. Maka perlakukanlah suami dengan seagung-agungnya, karena di suamilah pintu surga seorang istri. Dengerin Bu, jangan sampai menyakiti seorang suami, membuat suami marah. Bahkan kalaupun suami marah ke ibu, ke istri, udah ibu pura-pura nggak salah aja. Walaupun yang salah itu suami, tetap marah saja. Itu seorang istri yang baik begitu. Dekatin suami, bukan dijauhin, bukan dicemberutin. Cemberutin kan, tidurnya udah pisah, yang satu di kamar, yang satu di kursi. Salah, walaupun si suami salah, dekati suami, pegang tangannya, tatap matanya. Wahai suamiku, aku tidak akan pernah melepaskan tangan dan tatapanku kepadamu selama engkau sampai engkau ridho kepadaku. Padahal yang salah suami. Ibu, paham? Nah, ya, habis itu udah lanjutkan seterusnya. Ya. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Yang keempat, puasa Ramadan. 4 Bu. Kalau bisa 4 ini, maka ibu sangat mudah masuk surga dan tinggal pilih mau masuk surga dari pintu mana. Bebas. Luar biasa Bu. Coba aku diulang. Yang pertama apa? Gak ada suaranya Bu. Yang pertama apa Bu? Yang kedua? Yang ketiga? Melaksanakan
sholat 5 waktu yang wajib itu. Yang keempat, puasa Ramadan. Sudah sangat mudah sekali bagi seorang istri masuk surga. Beda sama bapak-bapak. Wah, butuh perjuangan bapak. Butuh perjuangan. Pemimpin berjuang terus. Baik, itu nyambung dari tadi ya, puasa Ramadan. Ada orang-orang sedikit nyambung ke seorang istri yang masuk surga bebas dari dimanapun di dunia dengan 4 syarat. Ikhwaniddin rahimani wa rahmatullah. Jadi kita simpulkan sebentar bahwasanya seorang mukmin yang akan dirindukan oleh surga Allah, dinantikan dengan surga Allah, yaitu ada 4 perkara ini. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'in nafa'. Yang pertama adalah al Quran. Yang kedua, hafidhul lisan. Pakai terjemah dari kalimat. Yang pertama, Al-Quran, yaitu yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhul lisan, yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Yang ketiga, muta'addidul ji'an, orang yang memberi makan kepada yang lapar. Yang lapar kan membutuhkan. Yang keempat, wasa'imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Catat Pak, ini jadi barometer kita. Kira-kira kita masuk gak Bapak Ibu keempat tadi? Insya Allah ya. Kalau sudah masuk dan merasa yakin, maka berbahagialah, jangan sedih. Berbahagialah, jangan sedih. Kenapa? Surga sudah berikan kita, insya Allah. Baik. Hanya 4 itu para dari saya. Sedikit, ya, semoga bermanfaat. Berikutnya saya tambahkan karena masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kemudian nasihat tambahan selain daripada orang-orang yang 4 tadi. Ketahuilah bahwasanya di Ramadan ini bukan hanya syahrul mubarak, syahrul maghfirah, bukan hanya bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, tapi Ramadan juga adalah syahrul doa, bulannya doa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dari runtutan ayat tentang puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di bulan Ramadan ini doa-doa kita dijabah. Ujibu da'wat kata Allah. Ujibu, saya kabulkan Bapak. Ujibu da'wat ad-da'i. Doa-doa kalian Allah kabulkan. Jika kalian berdoa kepada Allah, maka banyak-banyaklah berdoa, apalagi doanya orang yang berpuasa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 ya, doa yang tidak pernah Allah tolak. Siapa yang tahu? Ada 3 doanya yang tidak Allah tolak. Hati-hati. Salatun la turaddu da'watuhu. Ada 3 doa yang la turaddu tidak Allah tolak. Yang pertama, ini ada 2 hadis tapi mirip. Al-imamul adil, seorang pemimpin, seorang imam yang adil. Ini doanya dikabul sama Allah. Kalau di masjid ada DKM, pemimpin itu. Jadi doanya DKM dikabul. Ya. Kalau di keluarga berarti suami pemimpinnya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dikabul. Kalau di negara presiden dikabul doa. Kalau di hukum, ya hakim yang adil, pemimpin itu. Kalau di warga, Pak RT, Pak RW,
Itu maksud ke pemimpin maknanya. Ini dikabul doanya. Makanya hati-hati jangan menyakiti pemimpin. Ya, jangan menyakiti pemimpin. Apalagi sampai nyerang-nyerang. Kalau itu tidak ada dalam Islam. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftar. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa itu dikabul doanya. Ada 3 waktu, Bu. Pak. Doa yang mustajab nih, ada 3 waktu. 1, waktu sahur. Karena Allah setiap sepertiga malam turun ke bumi. Maka Allah kabulkan. Siapa yang berdoa, Allah kabulkan. Siapa yang minta, Allah beri. Siapa yang minta ampun, Allah ampuni dosanya. Setiap hari sepertiga malam Allah turun ke bumi. Yang kedua, saat kita berpuasa dari mulai puasa sampai buka puasa. Yang ketiga, saat berbuka puasa. Kemudian siapa lagi yang doanya dikabul? Yang pertama dari imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa. Yang ketiga, da'watul madlumi. Doanya orang yang terzalimi. Hati-hati ini yang terakhir. Orang yang tersakiti oleh kita itu doanya dikabul langsung. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti orang. Nyambung ke tadi, hafidz lisan. Harus dijaga lisan kita. Percuma kita puasa, Pak. Membaca Al-Quran, tarawih, salat 5 waktu, kalau lisan kita tidak dijaga. Kenapa? Karena akan menjadi orang-orang yang muflis. Apa namanya? Orang-orang yang muflis, bukan muflis, ya. Muflis yaitu orang-orang yang bangkrut. Ketika menghadap Allah dalam keadaan rugi, bangkrut, tidak bawa apa-apa, malah dosa yang ada. Padahal selama di dunianya merasa sudah banyak amal, sudah berinfak, sudah membangun masjid, sudah berhaji, sudah bikin pondok pesantren, membantu anak yatim. Tapi pas menghadap Allah bangkrut. Salah satu penyebab bangkrut adalah suka mendolimi orang lain. Maka kebaikan yang paling akan pindah ke orang tersebut. Allah pindahkan ke orang tersebut. Bangkrut ini rugi, mending kalau rugi saja, tapi langsung ada oleh Allah disiksa di neraka. Baik Bapak Ibu, kita semua diciptakan oleh Allah ini memang dalam keadaan diuji terus. Karena semua sudah janji Allah, sudah haknya Allah, ya. Dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin linabtali. Kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan manusia, ya, min nutfah, dari air mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan, linabtali, untuk kami uji. Jadi Bapak Ibu, kita ini setiap harinya diuji oleh Allah, dan itu sudah hak Allah. Maka kita wajib menjalaninya. Hak bagi Allah, kewajiban bagi kita untuk menjalani ujian tersebut. Ya. Kenapa? Karena dengan ujian tersebut banyak hikmah di antaranya adalah meningkatkan derajat keimanan, menghapus dosa, ya, menghapus dosa, kemudian menuju jalan surga. Ujian ada 2 bentuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami uji kalian bisyarri wal khairi, berupa ujian yang berupa keburukan dan ujian yang berupa kebaikan. Fitnah itu semua adalah cobaan, ujian. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Miskin, ujian. Kaya pun ujian. Sempitnya waktu, ujian. Sampai kita susah, mau ngaji aja susah, mau sholat berjamaah itu susah sekali. Itu ujian. Kasih waktu luang pun ujian. Banyak yang Allah kasih waktu luang malah pakai main game, main gaple, ngomongin orang,
Biasa di sana, di sini enggak ya? Di sana ibu betul rumpi ngobrol aja. Di sana bu, di sini mah insya Allah enggak. Beda. Ya, jangan tinggalkan aja begitu. Karena apa? Saya pernah dengar dari guru kita mengatakan, "Ad-dunya sumun qatil." Dunia ini adalah racun yang sangat mematikan. Racun, Pak. Terus bagaimana cara obat penawarnya apa? Zuhdu fiha. Yaitu apa? Zuhud. Apa arti zuhud? Ada yang mengartikan meninggalkan dunia. Jadi tiap harinya ibadah terus, sholat, ngaji terus. Bukan itu makna zuhud. Makna zuhud secara bahasa yang ringannya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Tinggalkan sekarang. Sekali lagi, zuhud apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat di mana? Buat di akhirat. Tinggalkan. Kalau tidak, kita akan teracuni dengan dunia, akan mati dengan dunia. Kira-kira main game ada nggak manfaatnya buat di akhirat? Jawab. Main gampang ada ya? Buat di akhirat manfaatnya ada ya? Kalau nggak ada, tinggalin Pak. Nonton sinetron ibu, kira-kira di akhirat bakal bermanfaat ya? Tinggalin jangan nonton, pakai baca Quran aja. Ya. Kayak gitu contohnya yang baik, sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk isi di kajian pada acara Iftar Jama'i. Kalau di kami di pondok bukan Iftar Jama'i Pak, adanya Murojaah Jama'i. Jadi tiap hari Al-Quran di Murojaah oleh santri. Kami bawa santri ya, temannya Bang Rifki. Alhamdulillah sudah ada 10 santri di waktu kurang dari 2 tahun sudah bisa menyelesaikan 30 juz sehari hari bahasa Arab dan bahasa Syariah. Alhamdulillah izin Allah. Sekalian promosi. Jadi Bapak Ibu yang ingin putranya atau putrinya juga karena sudah ada anak awal sekarang, kalau mau di kami dengan program 5 bulan, silakan bisa gabung ya, masuk ke pesantren kami. Gratis. Ya, hanya bekal saja, tidak ada uang bangunan, tidak ada uang pendidikan, cuma bekal buat makan, gitu aja. Laundry, istri. Bahkan ada sekarang dibuka 2 lagi, kuota beasiswa full buat 2 orang laki ya, sampai SMA boleh. Yang di Radio Muslim, ya di Tangerang Selatan Serpong, juga ada 2 kuota lagi untuk yang beasiswa. Sekalian yang menyampaikan barangkali ada putra putrinya yang ingin gabung di pesantren. Yang pertama programnya tahsin bersanad, kemudian tahfidz 30 juz mungkin, kemudian tahfidz 1 hadits, kemudian bahasa Arab menjadi bahasa Arab, dan yang kelima bahasa Syafi'i. Mapel umumnya ada hanya 20% untuk internasional. Itu sedikit informasi sebelum kami itu. Langsung otomatis. Baik, karena waktunya sudah mepet Bapak Ibu, tidak ada sesi tanya jawab. Nanti di belakang kalau ada yang ingin disampaikan. Sekian dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.